Teman-teman, semakin hari kok semakin ngeri ya. Setiap kita membuka berita, yang muncul bukan lagi kabar biasa, tapi kasus demi kasus kekerasan seksual itu terjadi. Seolah ini nggak ada ujungnya. Sudah banyak aturan dibuat, tapi kenapa justru semakin banyak korban? Apa sih yang sebenarnya yang salah? Teman-teman, data terbaru bikin kita harus benar-benar waspada. Sepanjang 2025 saja tercatat itu 35.000 kasus kekerasan seksual. Wow. Dan yang paling dominan adalah kekerasan seksual terhadap anak. Ini bukan sekedar angka ya, ini adalah ribuan korban nyata. Bisa anak-anak, bisa perempuan, bahkan yang harusnya tempat itu menjadi tempat yang paling aman seperti sekolah, kampus, pesantren, tempat kerja, ini ironisnya bukan menjadi tempat yang aman tapi justru kejadian di situ. Teman-teman, kenapa bisa begitu ya? Mungkin selama ini penanganannya itu lebih reaktif bukan preventif. Artinya negara itu bergerak setelah kejadian itu terjadi, bukan langkah pencegahan sebelum kejadian itu terjadi. Akibatnya korban sering tidak terlindungi maksimal. Pelaku bahkan kadang-kadang lolos atau dihukum ringan tanpa menimbulkan efek jera. Di sisi lain, lingkungan sosial kita semakin longgar. Interaksi antara laki-laki dan perempuan di ruang publik, bahkan di dunia digital itu semakin bebas tanpa batas yang jelas. Media sosial menjadi ruang tanpa kontrol. Konten-konten vulgar, pelecehan online, bahkan percakapan yang tidak pantas itu semakin dianggap biasa. Teman-teman, masalahnya ini bukan soal individu yang nakal, ini soal sistem yang gagal menjaga manusia. Sistem ini hari ini cenderung memisahkan kehidupan dengan nilai-nilai agama. Akibatnya apa? Standar moral jadi relatif. Yang penting bebas, tanpa batas yang jelas. Pendidikan pun sering hanya fokus kepada ilmu, tapi kurang membentuk akhlak dan kontrol diri. Akhirnya apa yang terjadi? Generasi tumbuh tanpa benteng yang kuat, lingkungan menjadi rawan, dan kejahatan seksual terus berulang. Teman-teman, Islam melihat ini secara berbeda karena kekerasan seksual ini bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi sebuah kejahatan yang serius terhadap kehormatan manusia. Karena itu Islam hadir tidak hanya menghukum, tapi memberi solusi pencegahan dari akarnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, menjaga pandangan dan kehormatan diri. Laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk menahan pandangan dan menjaga kehormatan diri. Yang kedua, aturan berpakaian di tempat umum ini diatur untuk menjaga kehormatan, bukan sekedar penampilan tapi perlindungan. Yang ketiga, ada larangan kholwat atau berdua-duaan tanpa mahram. Karena banyak kejahatan itu bermula dari situasi yang terlihat aman loh. Yang keempat, Islam mengatur interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan, namun tetap bisa beraktivitas, tapi dalam batas yang sehat, bukan bebas tanpa arah. Yang kelima, peran negara sangat kuat. Negara tidak hanya reaktif, tapi negara membuat aturan, juga mengawasi, mendidik, dan menjaga lingkungan masyarakat. Media pun tidak dibiarkan liar. Konten-konten yang merusak moral akan dibatasi secara serius. Teman-teman, selain pencegahan, itu Islam juga tegas dalam penindakan. Apa itu? Pelaku kekerasan seksual tidak akan dibiarkan. Ada sanksi yang tegas yang memberikan efek jera. Karena hukuman bagi orang-orang yang melakukan kekerasan seksual, dia memiliki sifat jawabir dan jawajir, penebus dosa dan pencegah. Bisa mulai dari penjara, cambuk, atau mungkin pengasingan hingga hukuman berat untuk kasus seperti pemerkosaan.
Tujuannya bukan sekedar menghukum, tapi ini untuk melindungi masyarakat dan memastikan kejahatan itu tidak akan berulang. Jadi kalau hari ini kita melihat kasus terus meningkat, mungkin yang perlu kita tanyakan bukan hanya siapa pelakunya, tetapi juga perlu kita tanyakan seperti apa sistem yang kita pakai. Karena selama akar masalahnya tidak diselesaikan, maka kasus demi kasus akan terus berulang. Teman-teman, Islam tentu menawarkan solusi yang menyeluruh, ya, baik dari individu, dari masyarakat, kemudian juga solusi oleh negara. Bukan hanya menghukum setelah kejadian, tapi menjaga agar kejahatan itu tidak terjadi sejak awal. Pertanyaannya, sekarang apakah kita mau terus bertahan dengan kondisi yang sama atau mau mulai mencari solusi yang benar-benar tuntas? Teman-teman, kalau teman-teman setuju, tulis setuju ya di komentar untuk mendukung konten ini.